Nah, pre-opening untuk indeks harga saham gabungan di awal pekan ini dan juga akhir dari bulan Maret masih bergerak positif ya, penguatan dari indeks harga saham gabungan naik sekitar 0,16%. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Franky Prasetyo. Iya, Mas Franky, tadi sempat tertunda ya kalau kita cermati dengan adanya larangan mudik lebaran, tapi di satu sisi memang adanya paket stimulus yang diberikan untuk sektor otomotif ini justru itu lebih besar dampak positifnya ya dibandingkan dengan adanya larangan mudik lebaran tahun ini. Bagaimana dengan IMAS? Kalau tadi Astra International sudah Anda rekomendasikan, posisi current price pun masih boleh masuk begitu ya. Kalau IMAS sendiri bagaimana? Karena ini sama-sama mengalami penguatan pada pekan lalu, sama juga dengan Astra. Silakan. Betul, sebenarnya IMAS juga adalah salah satu emiten yang mendapatkan dampak positif dari ini ya, dari stimulus PPNBM ini. Jadi saya kira bagi investor yang mau beli IMAS juga boleh. Cuma tentunya bagi saya ya, Astra itu kan big cap. Sedangkan IMAS itu ya market kapitalisasinya lebih kecil dibandingkan dengan Astra. Jadi itu sebenarnya tergantung dari pilihan investor. Kalau yang mau yang lebih agresif, go ahead with IMAS gitu, it's good. Cuma kalau mau yang lebih safety, lebih stable, mungkin Astra bisa jadi pilihan. Jadi tergantung risk profile-nya investor masing-masing seperti itu. Baik, itu ya pilihan investasi. Kembali kami serahkan juga ini untuk investor maupun traders ya dalam mencermati apakah mau masuk di Astra International ataupun IMAS, meskipun Anda lebih prefer kepada Astra International sebagai big caps-nya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan Jasa Marga, pengelola jalan tol yang memanfaatkan momentum perayaan hari-hari besar di Indonesia, apalagi Idul Fitri. Momentum kita tahu juga mudik lebaran ini bisa meningkatkan pundi-pundi berkali-kali lipat sebenarnya untuk Jasa Marga. Bagaimana? Jadi kalau Jasa Marga mungkin ini ya adalah sektor yang hit the hardest ya kalau karena larangan mudik ini. Bisa kita lihat kalau kita lihat berkaca pada semester 1 tahun lalu, Jasa Marga kuartal kedua. Waktu tahun lalu kan mulai ada ini ya, ada PSBB ya. Baik. Jasa Marga recording net loss 600 miliar. Baik. Jadi itu cukup berdampak pada Jasa Marga sebenarnya. Tapi yang perlu saya cermati adalah Jasa Marga is also a wonderful company. Jasa Marga itu perusahaan yang nggak boleh dibilang sangat kecil saingannya, Pak. Kalau dia udah buat satu jalan tol, nggak mungkin ada jalan tol lain yang paralel sama seperti dia kan. Nah, cuman di saat-saat seperti ini justru saat yang baik bagi investor untuk melakukan akumulasi bagi Jasa Marga ketika harganya turun gitu. Karena menurut saya Jasa Marga is a safe company. Kalau teman-teman itu profilnya adalah seperti dana pensiun atau memang untuk yang jangka panjang. Karena Jasa Marga itu setiap tahun in a normal condition ya, kita jangan bilang ketika pandemi, in a normal condition itu on average labanya sekitaran 2 triliun. 2,2 triliun. Tahun lalu kira-kira 130 miliar, memang menurun jauh. Tetapi kan justru ada saat-saat seperti ini, itulah yang menyebabkan harga Jasa Marga bisa menurun. Kalau misalnya harga Jasa Marga turun, dapat dimanfaatkan oleh investor untuk membeli sahamnya seperti itu. Oke, kita tahu indeks harga saham gabungan hari ini juga masih bergerak positif ya, didorong oleh sentimen tadi lebih kepada faktor global, Wall Street-nya naik, kemudian Eropa dan juga opening market Asia pagi ini. Lantas seberapa kuat Anda melihat penguatan indeks harga saham gabungan? 6.211, memang ini menjadi level psikologis di posisi kedua ya, pada saat 6.300 kemudian rawan profit taking kembali lagi ke level 6.200 nih. Ranging sekali pergerakan IHSG-nya sendiri nih, bagaimana Mas Franky? Boleh dibilang IHSG memang sangat ranging sekali ya. Jadi kita harus we have to accept the fact that IHSG itu selama 1,5 bulan ini udah nggak kemana-mana. Maksudnya memang di level begini ya. Jadi ya kalau misalnya untuk rekomendasinya ya mungkin buy on weakness. Jadi kalau misalnya investor yang memang mau membeli ya ketika ada turun dia beli sedikit, ada turun beli sedikit, kira-kira seperti itu. Jangan lamsam ya, jangan put the money in one take gitu. Jangan satu kali dibahas. Ya. Kondisi yang sama juga dengan pergerakan Jasa Marga di 4.210. Anda rekomendasikan sama dengan Astra International, current price boleh kita riding saja begitu? Mungkin kalau Jasa Marga saya akan lebih tertarik kalau misalnya dia ada turun kita beli. Oke, ada turun dulu ya. Jangan hajar kanan ya. Iya. Jadi ya, kalau ada turun kita beli, ada turun kita beli. Buy on weakness saja berarti untuk penguatan
Yes, Benar. itu dia untuk Jasa Marga. Baik, berikut ini akan kami sampaikan sejumlah kabar emiten terlebih dahulu nih, Mas Franky, untuk pemirsa Ya, IDX Anda. Dan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan mengalami penguatan ya pada pekan lalu, naik sekitar 1,9% di level 6.195, di mana Antam kemudian juga Vale mengalami penguatan. Berikutnya ada Wijaya Karya, Wika, yang mencetak laba bersih sekitar 322 miliar rupiah di tahun lalu. Ada penjualan alat berat dari United Tractors yang turun 6,5% di Februari 2021. Sementara perusahaan afiliasi Sritex atau Sril, yakni PT Rayon Utama Makmur, terkena gugatan PKPU. Kita akan ulas beberapa hal. Yang pertama ini terkait dengan Wijaya Karya ya, seperti yang bisa disaksikan di layar televisi Anda, yang mencetak laba bersihnya 322,34 miliar rupiah di tahun 2020 lalu. Meski demikian, laba tersebut sebenarnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan review targetnya sendiri. Bagaimana kalau kita review Wijaya Karya dulu ini, Mas Franky? Silahkan analisisnya. Ya, kalau Wijaya Karya ini ya sebenarnya kalau udah dibandingkan dengan tahun lalu sebenarnya labanya juga turun ya. Tapi ya memang lebih tinggi daripada ekspektasi, lebih tinggi dibandingkan dengan guideline. Nah, menurut saya konstruksi ini adalah sektor yang diuntungkan oleh stimulus pemerintah juga. Kemudian ada Omnibus Law, Omnibus Law yang di mana mereka membuat ini ya, SWF ya, Sovereign Wealth Fund, yang di mana mereka Sovereign Wealth Fund ini saya percaya akan sangat membantu likuiditas bagi para kontraktor, bagi para kontraktor BUMN, especially Waskita, Wika dan emiten sejenisnya. Jadi kalau saya untuk sentimennya, saya kira Wika is very positive ya. Seberapa besar positifme yang Anda berikan untuk Wijaya Karya? Ditahan dulu, kita akan jeda kembali sebentar. Ya, sure. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali usai.